apa yang kita dapat? Kalau tahun lalu kita dapat apa reward berupa sejumlah uang. Tahun lalu kita itu kerja bersebelas, website yang dinilai itu sekitar 30-an. Jadi tiap satu orang kerja 30-an website tahun lalu. Itu kita dapat sekitar berapa ya? 500-an kayaknya. Nah, itu tahun lalu ya. Udah tahun ini. Kalau tahun ini kita dijanjikan sebuah sertifikat langsung dari kementerian dan ada merchandise-nya. Terus selanjutnya kapan dimulai? Kegiatannya sebenarnya mulai dari tanggal beberapa hari yang lalu, tanggal 3 kalau nggak salah. Tapi karena ada beberapa yang harus di harus di apa? Didiskusikan lagi, sehingga kita kan insya Allah kita akan mulai besok atau sebentar setelah technical meeting. Nah, contoh di sini kita kan sebenarnya melakukan demo pengisian websitenya. Eh, kita misalnya, tunggu, kita stop. Apa, tunggu dulu. Nah, jadi ini ada sebuah Google Form. Kita nanti dikasih sebuah Excel berisi link website yang akan dinilai. Misalnya kita sudah menarik kalau saya, tapi kalau menurut teman-teman tidak menarik, tidak apa-apa Ji, tidak salah Ji. Terus yang terakhir dia memiliki mesin pencari atau search engine. Nah, jadi search engine-nya itu yang ini toh, nah bisa jadi yang ini. Berarti dia untuk penilaian poin S1 itu, nah, karena menurutku saya nama atau alamatnya mudah diingat dan ditelusuri, terus berakhiran ekstensi.go.id, terus tampilannya menarik, terus dia memiliki mesin pencari, berarti saya kasih website itu poin 4 untuk soal E1. Terus di situ kan ada ini, nah bilang information evidence S1. Jadi di sini selain kita berikan penilaian kepada website-website, kita juga kasih bukti bahwa soal yang nomor 1 ini kita
eh, apa kita benar-benar melihatnya. Misalkan tuh tadi kan yang nomor 1 ini saya kasih penilaian 4 karena menurutku namanya itu mudah diingat dan ditelusuri, terus berakhiran ekstensi.go.id, terus tampilan lamannya menarik, terus memiliki mesin pencari, berarti saya SS key keempat kriteria ini. Nah, caranya teman-teman meng-SS bergantung dari caranya teman-teman. Kalau caraku saya biasanya kalau memberikan file evidence, biasanya saya kasih satu saja, tapi dia di situ sudah memuat semua kriteria yang ada di dalamnya. Jadi misalkan tadi tuh kan ini ada nama atau alamat mudah diingat dan ditelusuri, terus berakhiran .go.id, terus tampilannya menarik sama memiliki mesin pencari. Nah, saya SS bagian satu layar ini karena dia di sini sudah mencakup si ekstensinya, terus dia memuat juga yang namanya itu mudah diingat, terus dia mencakup juga tampilannya yang menarik, terus dia juga mencakup yang search engine-nya. Terus untuk terus untuk penamaan penamaan file screenshot-nya, dia itu karena tadi kan instansi yang kunilai itu dia Kabupaten Bantul. Terus unit pelaksananya itu tadi yang RSUD. Terus kode soal itu tadi S1. Terus waktu screenshot itu ditulis tanggal kapan Ki meng-SS. Jadi misalkan hari ini kan tanggal 8, berarti yang tadi kan saya SS. Ini ku SS, baru ku save, baru nama filenya itu kayak gitu. Jadi IP-nya itu bisa dilihat dari sini toh di filenya nanti bakal di-share gini ke teman-teman. Jadi ada IP-nya itu Kabupaten Bantul, terus unit UPP-nya ada RSUD, terus apanya lagi? Terus kode soalnya dilihat saja dari sini. Terus waktu screenshotnya itu tanggal teman-teman SS. Begitu Ji, seterusnya sampai dibawa begitu Ji. Jadi menilai kirim SS, menilai kirim SS, menilai kirim SS. Tapi sebelum diisi di sini sebaiknya disiapkan memang nih SS-nya, diganti memang nih nama filenya sedemikian rupa. Terus kan ini penilaiannya ada Ji tadi di file panduan. Jadi kalau saya nilai memang nih dulu satu web yang nanti bakal teman-teman dikasih, baru masukkan di file Excel yang bakal diberikan, terus nanti baru ada arahan selanjutnya, baru kita sama-sama upload ke Google Form biar tidak ada misinformasi. Sejauh ini untuk masalah teknis pengisian ada yang mau ditanyakan? Halo? Kak, saya masih belum jelas yang untuk pas masuk ke file Excel. File Excel yang mana? Masih kurang jelas. File Excel atau file evidence? Halo? Maksudnya ini tuh kan nanti ada file Excel yang dikasih ke teman-teman. Jadi mana itu di filenya? Tunggu dulu aku cari Ki. Siapa itu baru join? Dulu. Aku cari dulu. Yang anu, mana? Nah, ini ada nanti yang dibagikan ke teman-teman. Nah, jadi toh nanti tiap orang kan dapat berapa tadi linknya? 7-8 link per orang. Terus nanti bakal dibagikan juga file rekap. Nah, tampilan file rekapnya itu kayak gini. Nah, jadi kan di sini dia di file rekapnya ada ini toh tiap poin. Jadi E1, E2, E3, E4 dan seterusnya sampai di ujung. Terus, nah ini ada
keterangan kekurangan web yang tidak ada pada instrumen pertanyaan. Maksudnya itu kan kayak gini. Misalkan toh di web tadi kan ini di bagian E1 dia ada 4 kriterianya tuh. Nah, yang pertama ada nama atau alamat dia mudah diingat, terus ada berakhiran ekstensi.go.id, terus tampilan lamannya itu menarik, terus yang terakhir dia memiliki mesin pencari. Nah, bagaimana kalau misalkan keempat kriterianya ini tidak ada? Nah, jadi teman-teman kalau misalkan dapat kasus seperti itu bisa langsung pilih nomor 1 saja. Kasih saja penilaian yang paling minimal. Terus untuk misalkan kalau ada kasus yang seperti itu, silahkan teman-teman nanti catat di kolom ini di bagian kekurangan web yang tidak ada pada instrumen pertanyaan. Misalkan tadi di bagian E1 tidak ada keempat fiturnya, bisa langsung teman-teman tulis E1, seperti itu. Ada lagi yang mau ditanyakan? Jadi untuk buktinya itu Hah? untuk screenshotnya Kak, kalau misalnya nggak ada satu instrumen kayak gitu yang E1. Oh, kalau misalkan dia tidak ada fiturnya, SS saja di bagian yang menunjukkan ketiadaannya. Misalkan tuh tadi kayak E1 ini kan, mana tadi itu? E1 kan tadi dia namanya mudah diingat dan ditelusuri dan sebagainya. SS saja bagian yang tampilan yang menunjukkan bilang dia tidak begitu Ki. Misalkan ini dia tidak pakai .go.id, misalkan dia pakai apakah gitu .com atau apa, terus di sini dia tidak ada search engine-nya, terus tidak ada juga tampilannya juga tidak menarik, SS saja halaman home-nya. Karena kalau begitu berarti dia membuktikan nih bilang oh tidak ada tidak ada memang fiturnya begitu. Ada lagi yang mau ditanyakan untuk teknis pengisian? Coba saya mau bertanya juga. Ya. Minta tolong, bukan bertanya sih, minta tolong didemokan cara pengisian filenya Kak. Pengisian file? Maksudnya nama filenya begitu, nama file ininya. Oh, yang kayak penyimpanan screenshotnya begitu? Screenshotnya ya. Oh, misalkan toh yang tadi poin S1 toh saya mau buktikan kalau namanya itu mudah diingat, terus apalagi tadi berekstensi.go.id, terus dia ada search engine-nya, terus yang terakhir tadi tampilannya menarik. Nah, ini kalau saya sih caraku itu langsung ya SS saja, misalkan salah, pakai snipping tool kalau di mana? Kalau di Windows. Tapi kalau di bisa juga pakai bantuan aplikasi apa? Bisa pakai bantuan aplikasi lain. Kelihatan jika bilang MySS Kak, atau harus Pak share satu layar? Tunggu dulu Peng. Tidak kelihatan Kak. Oh tunggu nah. Nah misalkan ini toh yang mau saya SS, misalkan muka pakai snipping tool, kelihatan jika bilang MySS Kak. Ini toh kayak gini. Misalkan saya mau ambil bagian begini saja. Nah ini kan secara tidak langsung dia membuktikan nih keempat poin itu tadi. Kalau misalkan kayak ada kasus yang dia tidak cukup Ki dengan satu dengan satu screenshot, bisa juga ditambahkan lagi. Nah, mana tadi itu? Misalkan yang hasil SS ku terakhir, muka simpan Ki. Nah, saya save. Jadi misalkan di sini saya simpan, tadi formatnya itu dia IP-nya apa? Nah ini kan kita IP-nya tadi Kabupaten Bantul toh. Nah jadi saya tulis Kabupaten Bantul. Kelihatan jika? Terus tadi apa lagi tuh Kabupaten Bantul, terus terus UPP-nya itu tadi kan RSUD, berarti saya tulis RSUD. Terus kode soalnya itu E1, terus tanggal screenshotnya itu 8 Nov, kita tulis 8 Nov 2020. Nah, kalau misalkan ada misalkan lebih dari satu file SS-nya,
bisa ditambahkan di belakangnya, misalkan ini file SS yang kedua atau yang ketiga atau dan seterusnya lah. Kalau misalkan 1G tetap kembali ke format yang awal. Terus saya save nih, baru sudah itu nanti sisa di-upload ke sini, di bagian evidence. Jadi kita add, baru nanti, nah ini ada drag file. Tadi aku simpan di pictures. Mana itu kodong? Ini. Nah, jadi ada Kabupaten Bantul, RSUD ini baru upload. Oke, begitu kayaknya deh. Ada lagi yang itu Dik, bisa lebih filenya di dalam Dik. ini kalau maksimal filenya itu cuma 5. Jadi dibatasi maksimal 5 file. Terus maksimal ukuran filenya itu dia 10 MB untuk 5 file. Jadi total 5 file itu tidak boleh lebih dari 10 MB. Oh, siap Kak. Makasih Kak, makasih. Ada lagi yang mau ditanyakan? Kak, bagaimana caranya kalau mau screenshot satu halaman? Kalau misalkan mau bisa tonji juga screenshot satu halaman. Kalau saya sendiri pakai ke ekstensi bukan ekstensi ya, kayak aplikasi online begitu. Apa itu aku lupa namanya. Online full page ini. Jadi saya pakai ini capture full page. Bisa juga ada ekstensinya, kayaknya kalau di Google atau di browser lain. Kebetulan saya di sini pakai di sini saya pakai Microsoft Edge. Nah, jadi yang kalau pakai fitur online ini, saya masukkan saja yang mau saya SS satu layar. Misalkan kayak ini toh, saya copy saja URL-nya, baru saya masukkan ke sini. Terus nanti bakal dikodong. Misalkan kayak gini. Kalau saya tambahan, kalau yang pakai Chrome, ada gitu, buka ki extensionnya, baru cari ki di situ keywordnya screen full page atau screen apa kesembarang situ. Ada di tanda-tanda full page, langsung saja pasang ki, install ki extensionnya kalau di Chrome, daripada buka lagi halaman lain. Terus kalau yang pakai Mozilla Firefox, ada juga di add-on-nya, cari saja, karena saya pakai dua-dua, ada semua di fitur bawaannya Mozilla sama Chrome untuk screen full page. Okay. Nah, jadi kalau misalkan yang pakai kayak saya toh pakai Edge, nah ini bisa pakai ini toh. Terus saya download nih gambarnya. Ini kan dia satu halaman mina SS toh dari atas sampai bawah, tapi dia ndak include ki anunya address barnya. Ini toh yang ini dia ndak include, dia cuman dari headernya si website, mulai dari sini sampai di footernya. Jadi terserah teman-teman bagaimana caranya, yang penting untuk penilaiannya itu dia terbukti semua. Seperti itu. Ada lagi yang mau ditanyakan mengenai teknis pengisian? Oh ya saya. Ada tadi itu, ku kirim 2 file gambar. Jadi meskipun adik-adik tidak buka itu Google Form-nya, saya sudah kirim itu screenshot
screenshot instrumennya yang di Google Form. Ada di situ paling atas, lihat misalnya judulnya mana workflow, mana informasi. Oke. Masih ada yang mau ditanyakan mengenai teknis pengisian ini? Kalau tidak ada mau Kak lanjut ke bagian saya mau bahas Ki bagaimana poin-poinnya di tiap instrumen penilaian. Jadi teman-teman silakan dibuka dulu file yang ini, yang instrumen penilaian, supaya teman-teman bisa baca satu persatu poin-poinnya. Terus kalau misalkan ada poin-poin di instrumen ini yang ingin ditanyakan, misalkan tidak jelas menurutnya teman-teman atau kurang mengerti dengan apa maksudnya poin-poinnya, bisa ditanyakan langsung di sini. Jadi kita teh meet ini mulai dari pukul 8 sampai jam 10. Jadi kita bahas sama-sama di sini poin per poin saja. Jadi teman-teman silakan dibuka dulu file ini, file instrumen, terus silakan dibaca poin E. Jadi di situ untuk poin E sendiri dia ada 4 poin, ada E1, E2, E3, dan E4. Jadi teman-teman silakan dibaca dulu mulai dari E1 sampai E4. Kalau misalkan ada yang kurang jelas bisa langsung ditanyakan di sini. Ada yang mau ditanyakan dari poin E1 sampai E4? Nah, jadi tadi yang masalah informasi sama workflow itu sudah terjawab nih toh, yang ada tadi yang bertanya di grup. Terus untuk yang pertanyaan, ada tadi pertanyaan itu 3 yang ngelis. Yang pertama itu ada poin T3. Nah, silakan teman-teman buka poin T3. Jadi di poin T3 itu Nah, jadi di poin T3 itu dia ada ini, keamanan dan perlindungan data terjamin karena terdapat komitmen tertulis dari organisasi atau privacy policy, terus terdapat enkripsi, terus autentikasi menggunakan kode tanda tangan digital, terus ada notifikasi sama ada nama pengguna dan kata sandi. Nah, yang ditanyakan tadi di bagian T3 itu di poin kedua, terdapat enkripsi. Jadi bagaimana caranya mengetahui sebuah web itu dia terenkripsi atau tidak? Lihat di bagian password. Jadi kalau misalkan teman-teman ini lagi regis, terus ada diminta password, berarti dia dilengkapi sama fitur enkripsi. Seperti itu. Ada lagi yang mau ditanyakan? Kalau misalkan bagaimana kalau webnya dia tidak memiliki fitur fitur registrasi sama fitur login toh, kayak misalkan yang ini toh, web yang ini, dia ini kalau sudah dijelajahi dia itu tidak ada fiturnya, fitur registrasinya sama fitur loginnya. Nah, caranya kita lihat saja dari dari alamat URL-nya
apa dia pakai HTTPS. Kalau dia pakai HTTPS, berarti dia ada enkripsi di webnya. Kalau misalkan dia pakai HTTP biasa, berarti dia tidak ada enkripsi. Seperti itu. Untuk jawaban apa lagi nih? Tunggu. Untuk poin CS2, nah tadi itu CS2. CS2 itu di situ ada respon terhadap pertanyaan atau information request pengguna dilakukan kurang dari 1 jam. Jadi di sini yang mau ditanyakan bagaimana responnya admin, apa dia cepat dalam menjawab pertanyaan pengguna atau tidak. Nah, di sini tadi ada tipsnya dari Fadilah. Jadi kalau untuk menilai poin-poin CS itu kita memang harus chat dulu si kita chat dulu si customer service-nya web tertentu. Terus kalau misalkan kita tidak dibalas dalam jangka waktu 3-4 hari, maka kita berikan poin CS itu untuk semua kategori kita berikan penilaian minimal. Jadi poinnya untuk semua CS dia diberikan nilai 1. Kalau misalkan dalam 3-4 hari kita dibalas, bisa lagi di 3-4 jam kah? Perasaan 3-4 hari. Kalau misalkan dia merespon, kita lihat lagi apakah setelah dia merespon terus kita respon balik, apakah dia balasannya itu cepat. Kalau misalkan dia kalau misalkan dia membalas lagi dan responnya itu cepat, berarti dia bisa digolongkan sebagai poin 4. Kalau dia lama membalas, nah disesuaikan nih sama poin indikator ini. Seperti itu. Kalau untuk CS. Ada lagi yang kembali dulu ke poin E. Ada yang mau ditanyakan? Di poin E atau jelas di semua? Baca dulu. Selesai nih untuk poin E. Ya Kak, sudah jelas Kak. Oh iya, saya Jelas, tambah Ji. untuk CS. Jadi kenapa kita harus isi Excel dulu sebelum disubmit? Jadi kita itu isi Excel, isi Google Form setelah di Excel 3-4 hari karena ya itu tadi, karena kita menunggu hasil di CS. Jangan sampai kita sudah mengisi pada waktu itu kita screenshot, pada waktu itu juga kita isi di Google Form, tapi ternyata besoknya si CS ini menjawab. Jadi kan kita yang awalnya kita kasihkan dia nilai 1 atau 2, ternyata dia balas dan responnya bagus, itu bisa kita kasih 3 atau 4 kan. Jadi ya itulah, penting memang kita harus isi dulu di file Excel-nya, nanti dibagikan linknya. Saranku juga kalau misalkan mau baca poinnya tiap instrumen, langsung saja baca kategori atau apa yang diminta dari keinginan soal. Jadi misalkan kalau poin S1 itu dia minta ada 4 kriteria. Nah, yang di kriteria ini teman-teman coba baca, dan kalau misalkan ada poin yang di bagian E tidak dipahami, bisa langsung ditanyakan. Tapi kalau memang tidak ada, kita bisa lanjut ke poin T yang di bagian kepercayaan. Silakan dibaca dulu poin-poinnya. Ada yang mau ditanyakan mengenai poin T dan E? Ikut dong baru join. Oke, yang baru gabung bisa silakan langsung dibuka file instrumen e-service yang tadi sudah saya bagikan di grup.
Terus silakan dikritisi bagian poin-poin penilaiannya. Terus kalau misalkan ada yang tidak dipahami, silakan ditanyakan. Dan jadi ini toh sebelum kita kumpul ke Google Form bakal di cross check lagi sama 5 orang teman-teman teamwork. Jadi akan di cross check sama saya sendiri, sama Fadila, sama Muspita 2018, sama Farhan dan sama Ariski. Jadi itu untuk memastikan bahwa teman-teman melakukannya atau memberikan penilaian dengan secara sungguh-sungguh dan bertanggung jawab. Jadi kalau misalkan ada kesalahan nanti masing-masing koordinator bisa langsung sampaikan ke grup. Seperti itu. Ada lagi yang mau ditanyakan mengenai poin-poin penilaiannya dari poin E sama poin T? Kalau tidak ada, silakan lanjut ke poin. Kak, saya mau bertanya. Ya. Untuk yang poin T1 itu bagaimana dinilai itu untuk satu nilai 1, 2, 3, 4 kayak autentikasi, inskripsi, dan lain-lain itu. Kan ini untuk poin T1 sendiri dilihat Ki apakah dia ada proteksi kata sandinya. Berarti ini dia berlaku untuk website yang ada fitur login-nya. Toh? Nah, bagaimana kalau dia fiturnya tidak bagaimana kalau dia websitenya tidak ada fitur login-nya, berarti dia diberikan saja langsung poin terendah, poin 1. Tapi kalau misalkan webnya itu ada fitur login-nya, yang pertama itu kita lihat autentikasinya. Autentikasi itu biasa dia ditandai dengan adanya password. Jadi autentikasi dan enkripsi itu dia ditandai sama adanya password. Jadi kalau misalkan password yang kita masukkan itu benar dan kita berhasil masuk, berarti dia ada proses autentikasi. Tapi kalau misalkan kita masukkan kalau kita masukkan password yang salah, terus kita berhasil login, berarti tidak ada proses autentikasi di dalamnya. Terus untuk misalkan kalau mau lagi lebih bagus, itu yang paling minimal dengan adanya password. Terus kalau misalkan lebih canggih lagi, dia biasanya ditandai dengan adanya CAPTCHA. CAPTCHA itu dia untuk mengautentikasi apakah yang login ini adalah seorang manusia, bukan robot toh. Jadi dia bisa ditandai dengan adanya CAPTCHA. Terus kalau untuk notifikasi penggunaan kata sandi sama notifikasi penggantian sandi itu dia pas login. Jadi misalkan toh kalau kita sudah berhasil masuk, kalau notifikasi penggunaan kata sandi itu dia biasanya ada kayak pop up begitu atau apa istilahnya floating toast. Nah kalau di yang belajar pemrograman mobile ada namanya toast. Nah dia bakal bilang di situ login berhasil. Terus kalau untuk notifikasi penggantian kata sandi itu ya pas kita mau ubah kata sandi dan kalau misalkan ada fitur pengubahan kata sandinya berarti dia nomor 4 ini sudah memenuhi. Kalau misalkan dia tidak ada fitur penggantian password berarti dia nomor 4 dia tidak terpenuhi. Jadi kalau misalkan ada lagi salah satu poin yang tidak ada berarti kita berikan sesuai dengan kriteria yang dimiliki sama si web seperti itu. Jelas? Siapa tadi bertanya? Oke, jelas Kak. Ada lagi yang mau ditanyakan untuk teman-teman yang lain mengenai poin E dan poin T? Kalau misalkan teman-teman rasa sudah jelas di poin E dan poin T, bisa lanjut. Apa itu? Siapa itu? Ya. Ada akun yang dikasihkan dari Pak. Oh, jadi ada beberapa juga website yang dia dia kasih akun dummy begitu. Akun dummy itu maksudnya akun coba-coba gitu.
atau akun testing begitu untuk kita coba acak-acak webnya. Jadi ada 3 tadi di kalau nggak salah itu akun dummy yang dikasihkan, terus ada juga link loginnya. Jadi nanti dibagikan ke teman-teman. Jadi kalau mau login ke situsnya pakai link ini, terus ada username yang sudah dikasih, terus ada passwordnya. Jadi teman-teman tidak perlu lagi registrasi untuk diri sendiri karena sudah ada akun dummy yang digunakan. Tapi dalam menggunakan akun dummy ini jangan sekali-sekali teman-teman ganti baik username-nya maupun password-nya karena ini dia akunnya bersifat publik. Jadi kalau misalkan teman-teman mau ganti-ganti bisa diganti. Kalau misalkan mau mengecek fitur ganti passwordnya bisa. Cuman harus dikembalikan ke pemberian awal. Kalau misalkan ada situs yang dia belum ada fitur, nggak ada akun dummy-nya, bisa teman-teman mendaftar pakai data pribadi untuk menyelesaikan ini. Tapi sembari menunggu juga kita juga bakal update ini untuk masalah akun dummy. Ada lagi yang mau ditanyakan? Saya mau bertanya lagi, di bagian T4. T4. Nilai 4 poin ketiga. Jumlah pengunjung dan pengguna yang situs yang meningkat. Bagaimana dinilai itu, Pak? Informasinya. Ini kan biasa jumlah pengunjung dan pengguna situs yang meningkat. Misalkan kayak web ini. Web ini kan dia punya ini statistik website. Kayak ini. Oke. Cara aku menilai kalau saya itu kalau misalkan saya lihat ada statistik websitenya, saya lihat dari sini saja. Terus saya SS, misalkan hari ini saya SS, terus besoknya saya SS lagi. Terus saya lihat apakah ada peningkatan. Kalau misalkan ada, berarti poin keberapa tadi? Poin ketiga itu dia terpenuhi. Kalau tidak, dia berarti dia tidak terpenuhi. Terus kalau misalkan dia tidak ada statistik pengunjungnya, bisa pakai aplikasi lain, bisa pakai add-ons atau ekstensi lain di Google untuk menghitung jumlah pengunjung dan pengguna dari situs seperti itu. Ada lagi yang mau ditanyakan? Add-onnya itu kayak gimana? Tunggu dulu siapa itu kemarin pakai add-on? Apa lagi tuh namanya? Kalau pakai web, tunggu dulu. Kalau pakai ini adakah? Misalkan teman-teman yang berlima ada yang mau ditambahkan untuk mengenai ini yang situs yang poin ini? Nah, kalau ini kan web text test. Nah, kalau dari saya sendiri itu pribadi pakai punyanya Google Developer. Dia namanya itu Page Test Insight kalau nggak salah. Dia itu lebih cepat, terus nggak memilih lagi di situ mungkin pakai Chrome atau pakai apa. Yang jelas dia itu saya bisa langsung pilih sekaligus menjawab juga pertanyaan yang lain yang apakah web ini kompatibel di semua perangkat. Jadi situ ada versi mobile-nya, ada versi desktop-nya, mungkin bisa dicoba ini kamu Tunggu. Dan dia proses analisnya juga cukup cepat kalau aku bilang saya. Terus untuk yang berapa itu? R4 ya, yang browser yang pakai 4 browser. Kalau saya pakai 4 browser, Chrome, Firefox,
Microsoft Edge sama Opera Mini. Itu dulu. Kalau saya pribadi kemarin, kalau misalkan tidak ada saya lihat statistik pengunjungnya, bisa saya langsung kasih poin 1 karena dia tidak menampilkan statistik websitenya. Jadi kan dia di sini minta kalau ada jumlah pengunjung dan pengguna situs yang meningkat. Nah ini kalau misalkan dia jumlah pengunjung dan penggunanya saja tidak tampilkan, berarti bisa saya coret saja poin yang ketiga ini. Berarti saya kasih poin 2 karena dia cuma memiliki dua macam kriteria. Seperti itu kalau saya sendiri. Tapi kemarin itu setahuku ada memang add-ons-nya, cuman saya lupa apa webnya. Kalau misalkan mau hitung statistik yang kayaknya. Kalau saya tuh kayaknya kita nilai saja fiturnya, jangan dipakai yang itu karena kan yang ditanyakan di sini. Apa tuh? Yang mana itu? Mana di situ? Yang mana Yang di situ? T4 kan? Mana ini? Ini, bukan. Mana tadi? Oh ini, T4. Jumlah pengunjung dan pengguna situs yang meningkat. Ada add-ons-nya ini, bisa teman-teman silahkan cari lagi di mana di Google. Siapa tahu teman-teman punya web lain atau aplikasi lain, bisa juga dipakai. Yang penting dia bisa melihat bagaimana kira-kira statistik pengunjungnya. Teman-teman bisa dipakai caranya sendiri untuk menentukan ini. Yang penting dilampirkan saja screenshot-nya. Seperti itu. Baik-baik. Ada lagi yang mau ditanyakan mengenai ini? Kalau untuk poin kedua Kak, testimoni Poin positif. kedua. Biasanya itu kalau yang poin kedua ini memang ada web yang dia tampilkan bagaimana testimoninya si pengguna web. Kalau yang ini dia kebetulan tidak ada, saya sudah acak-acak ini webnya dan dia tidak ada testimoninya, berarti bisa saya golongkan saja langsung bahwa dia tidak memiliki testimoni positif. Seperti itu. Ada gitu biasa web. Nanti kalau teman-teman coba buka web-web, nanti kan ada dibagikan link. Nanti kan kalau 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 beruntung dapat pasti web yang ada testimoni positifnya. Tahun lalu itu ada yang seperti ini. Jadi dia ada testimoninya. Jadi untuk poin T4 ini dia poinnya itu bisa maksimal. Kalau untuk narah hubung, siapa tahu teman-teman bingung. Kalau saya narah hubung sih, kalau saya pribadi, kalau misalkan di webnya itu sudah ada kayak gini, alamat dan ada nomor telepon, dan ada juga kayak ini sosial medianya, berarti saya nyatakan nih bilang dia punya narah hubung. Terlepas dari dia bisa dihubungi atau tidak. Yang penting dia cantumkan toh. Untuk menilai apakah dia merespon atau tidak, nanti ada di poin penilaian yang lain, bukan di poin T. Ada lagi di poin CS kalau tidak salah, atau di poin apa nih? Poin UK, poin ya IK. Ada lagi yang mau ditanyakan? Untuk bagian E sama T, kalau tidak ada bisa teman-teman lanjut ke poin R. R1, R2, dan R3, R4. Silakan dibaca lagi dulu, baru ditanyakan.
Untuk poin E, poin T, dan poin R ada yang mau ditanyakan? Kalau misalkan, nah ini tadi tuh yang di poin R, kan ada beberapa ini kayak, misalkan yang kayak, itu misalkan kayak ini tuh poin R4. R4 itu dia butuh beberapa browser. Nah, di sini dia bilang paling sedikit 4. Jadi di sini teman-teman daripada menginstal aplikasi, bisa gunakan aplikasi online. Itu salah satunya ada web page test. Ini nanti dikirim di linknya ke grup. Jadi ini dia bisa dipakai untuk mengetes kira-kira di web-web manapun. Jadi teman-teman nanti sisa pilih saja browser apa yang mau dipakai. Di situ nanti bakal ditampilkan hasilnya. Apakah dia bagus atau tidak, nanti ada kelihatan tampilannya kayak gini. Teman-teman bisa coba sendiri nanti. Cari saja di Google Web Page Test. Atau bisa juga tadi yang dibilang sama Dila, ada Page Insight kalau nggak salah tadi. Ini ada yang yang by Google Developers. Nah, teman-teman masukkan saja URL-nya, terus ini dia bakal analyze sendiri. Nah, di situ dia nanti bakal menampilkan hasil dari bagaimana kalau dia dibuka di HP dan bagaimana kalau dia dibuka dari desktop. Nah, gini tampilannya. Jadi kalau dia pakai HP dia nilainya cuma 62, kalau dia pakai laptop dia nilainya 94. Seperti itu. Di sini di bawahnya ada keterangan-keterangan lanjutannya. Terus di sini juga ada MSS-nya, tapi nggak tahu memang caranya diambil. Nah, seperti itu. Ada lagi yang mau ditanyakan mengenai poin R? Kalau misalkan tidak ada di poin R yang mau ditanyakan, bisa lanjut ke poin CS. Nah, CS ini dia yang itu tadi sebagai catatan. Jadi kalau mau menilai CS itu terlebih dahulu dihubungi dulu si customer service-nya. Kalau misalkan dibalas dalam waktu 3-4 hari, paling lambat kan, berarti kita kita lanjutkan penilaian, tapi kalau tidak dibalas berarti kita berikan saja poin terendah, yaitu 1. Baru nanti di file rekap diberitahukan saja kira-kira yang CS ini dia ditulis saja bilang tidak ada respon. Ada yang mau ditanyakan? Ya. Itu apakah ada topik khusus untuk yang pengetesan customer service-nya, Kak? Apakah ada topik khusus yang atau sembarang gitu sih? Topiknya ya jangan yang OOT. Maksudku ya misalkan kalau kau mau tanya customer service-nya rumah sakit, ya tanyakan seputar rumah sakit. Misalkan tanya kau bilang bagaimana alur pendaftarannya kalau mau berobat ke sini atau bagaimana. Kalau misalkan mau daftar di Capil, kalau mau tanya-tanya customer service-nya Capil, tanya bagaimana alurnya begini, terserah. Yang penting jangan keluar dari websitenya. Jangan tanya random juga. Ada lagi yang mau ditanyakan? Kalau misalnya ya. Jadi itu SS bisa tidak diisi? Harus diisi, tetap harus diisi. Jadi kalau misalkan yang kayak CS begitu tidak direspon, tetap saja SS chatnya kalian yang tidak direspon di kolom, yang cuma yang cuma diliatin, nggak dibalas. Tetap harus ada SS-nya. Minimal 1. Karena di form dia required gitu.
ada bintangnya, berarti dia minimal 1. Jadi harus memang diisi. Kalau misalkan tidak ada toh ya SSMI ketiadaannya toh, misalkan kayak tadi toh si manakah apa di yang kira-kira tidak ada, misalkan tuh tidak ada fitur login-nya ya SSMI di bagian yang harusnya ada login tapi dia di situ tidak ada, SS saja bagian situ, seperti itu. Ada lagi yang mau ditanyakan? Tanya memang nih. Mbak, Ya. ini tadi yang berkaitan dengan R4 tadi yang semua browser. Itu bagaimana caranya kita menggunakan apa kalau kita mau tahu si web itu bisa menggunakan semua user atau beberapa? Ini tuh sebenarnya kalau yang untuk R4 banyak macam teman-teman punya. Kalau teman-teman evaluator yang tahun lalu itu dia ada beberapa macam pengerjaannya. Kalau saya sendiri kemarin pakai 4 browser memang, karena kemarin itu memang install ada kebetulan 4 browser yang kupunya. Terus kalau teman-teman lain yang tidak punya 4 browser, kan di sini dia minta paling sedikit 4. Bisa dipakai ini tadi yang situs webpagetest.org, karena dia tadi pas mau ini kan, dia bisa dipilih browsernya apa. Di sini ada Firefox, ada Chrome, ini ada Brave. Kalau misalkan juga teman-teman mau tes pakai HP dengan browser yang berbeda juga bisa kan yang penting dia di situ browser toh. Seperti itu. Ada yang mau ditanyakan? Lagi tentang ini webnya itu namanya webpagetest.org. Kalau pakai yang tadi Page Insight juga bisa tuh. Kalau yang ini dia lebih spesifik ke bagaimana tampilannya bagaimana performanya di mobile sama performanya di desktop. Kalau misalkan teman-teman yang lain mau juga pakai aplikasinya sendiri, misalkan ada aplikasinya teman-teman yang menurutnya teman-teman lebih baik dan lebih nyaman digunakan sama teman-teman, bisa juga pakai aplikasinya teman-teman. Yang penting poin yang R4 ini dia terpenuhi. Nah, dia minta di sini kan paling sedikit 4. Jadi kalau misalkan dia di 4 browser itu dia tidak lancar, berarti dia diberikan saja poin penilaian minimal. Seperti itu. Ada lagi yang mau ditanyakan dari teman-teman? Jadi tanyakan memang nih semua di sini yang poin-poin yang bikin bertanya-tanya atau bikin ambigu teman-teman, supaya kita bahas sama-sama di sini. Supaya untuk penilaian nanti tidak ada lagi misinformasi. Ini kalau misalkan teman-teman sudah baca di bagian poin E, poin T, poin R. Mbak, ya. Tadi ada saya baca berkaitan dengan speed download. Kalau dia berdasarkan speed download itu cara tesnya bisa di yang web test tadi sama itu page insight. Kalau yang ini sih nggak tahu cuman kalau saya tuh kemarin caraku mengevaluasi bagaimana kecepatan downloadnya itu biasa saya langsung download sendiri. Jadi saya download baru kulihat nih kira-kira dia performa downloadnya cepat atau tidak. Kalau menurutku lambat, saya langsung kasih poin penilaian 1. Tapi kalau yang di sini kayaknya tunggu dulu. Kayaknya sih ada juga, cuman kenapa ini begini? Cuman itu, misalkan kayak ini. Nah, cuman
Kalau yang ini, kalau web page test dia agak lama karena dia ini toh ada proses nunggunya beberapa saat sebelum dia tampilkan hasilnya bagaimana. Jadi itu tadi aku bilang, siapa tahu teman-teman punya aplikasi referensi lain, bisa pakai aplikasinya sendiri teman. Kalau saya kurang maksudnya kurang paham. Jadinya itu kan tadi kan speed download, artinya kan kita mendownload apa dulu? Berarti dia semacam attachment atau dia mungkin ada semacam konten yang File gitu. iya Misalkan kita mau download file begini tuh, kayak di sini. Apa di sini yang ada? Misalkan Gini, saya bantu. Di mana itu RSUP Bantul Cup di? Iya. Ada Ya. di sini yang bisa di-download. Kasih kalingnya beda ibu koordinator. Tunggu Pak. Di mana aku kasih begini? Di chatmu. Iya, di chat sini saja. Ini personal, screen, satu, ya. Nah, di mana tadi? Informasi publik ya? Nggak ada kayaknya yang bisa di-download dari ini. Hah? Oh ini. Gimana? Nah ini ada, tunggu. Misalkan toh kayak gini. Oh kita yang presentasi kah? Ya. Nah itu di bagian informasi publik. Informasi publik terus? Terus bukan, salah. Di PPID terus di form permohonan informasi publik. Di situ kan ada download. Nah ini download di sini kan? Ya, kalau saya itu caraku download sendiri itu filenya, baru saya lihat nih kalau menurutku dia kurang waktunya. Kalau misalkan menurutku lambat ya saya nyatakan saja 1. Terus untuk downloadnya itu biasa begitu bisa pakai kalau misalkan memang lambat biasa saya SS pas ku mendownload, tapi kalau cepat kan dia biasa kayak 2-3 detik berarti kan dia itu. Sekarang saya tunjukkan ya bagaimana caranya. Ini inspect. Terus masuk di network. Oke. Nah, ini klik nih. Klik. Nah, ini ada nih speednya. Berapa jumlah downloadnya? Ada. Tuh. Jadi kelihatan berapa waktu yang dibutuhkan. Berapa milisecond nih? 190 milisecond ininya. Kapabilitasnya. Waktu downloadnya. Jadi kelihatan. Nah, cara Anda menguji download file ini seperti ini. Jadi tidak perlu lagi pakai timer. Karena timer sudah diambil alih sama browser. Nah, bisa juga cara seperti itu. Oke, Pak. Nah, selesai. Ada lagi yang mau ditanyakan? Dari teman-teman? Saya share screen lagi. Siap. Ada lagi yang mau ditanyakan dari teman-teman? Kalau misalkan untuk poin E, poin T, ya kenapa ya? Bisa ditanya ke yang poin R2 kan? Ada di satu sama atau belum? Nah, R2 kenapa ya? R2 di situ ada yang nilai 4, poin keempat aktif dan dapat digunakan 24 jam sehari. Jadi ini nilainya bisa di gimana Kak? Apa sih? Mohon maaf, nggak jelas ki. Tenggelam ki suaramu.
ini Kak, untuk R2 nilai 4 poin keempat yang aktif dan dapat digunakan 24 jam sehari. Apakah caranya nih Pak, harus dipantau tuh? Nggak mungkin kan? Siapa tahu ada teman-teman evaluator yang lain mau jawab kalau yang ini. Ada yang mau jawab? Dila atau Ariski mungkin mau jawab? Hilang semua kok dong. Gini, kalau yang aktif dan dapat digunakan 24 jam sehari itu sebaiknya dites dia kayak minum obat lah. Pagi jam 6 atau jam 7 dicek dia nyala, jam 12 siang dia nyala, misalnya jam 7 malam dia nyala. Nah, itu minimal 3 langkah itu saja untuk menguji bahwa dia itu bisa digunakan 24 jam sehari. Saya juga caraku kemarin menilai itu begitu Ji. Jadi saya buka hari ini, terus saya SS gitu, saya tampilkan ke waktuku. Jadi saya tampilkan browser sama kalender laptopku, baru sudah itu saya SS satu layar. Terus besoknya saya buka lagi, kalau misalkan memang masih terbuka, saya SS lagi, baru sama berbarengan sama jam sama kalender laptopku. Kalau saya sih masih pakai cara begitu. Siapa tahu teman-teman evaluator lain punya aplikasi yang bisa mendeteksi begituan. Tapi kalau saya masih pakai cara gini. Iya, kalau saya juga begitu Ji. Lihat. Tapi saya caraku itu ya begitu Mi. Saya Ji saja. Saya buka per hari Ji saja. Atau biasa saya buka di jam operasional kantor, kan jam operasional kantor jam 8 sampai jam 4 paling atau jam 5 toh. Nah, coba saya buka di jam di luar operasional kantor, misalkan kayak tengah malam begitu toh. Nah, kalau dia misalkan masih aktif, berarti dia memang benar-benar bisa digunakan dalam 24 jam sehari, seperti itu kalau saya. Oke, baik Kak. Nah, ada lagi yang mau ditanyakan? Iya, Rio. Ada lagi yang mau ditanyakan? Ada lagi yang mau ditanyakan dari teman-teman? Dari poin E, poin T, poin R, poin CS, poin kalau misalkan tidak ada itu lanjut ke U lagi. Ya, kenapa? Yang di R3, Kak. R3. Nah, kenapa ya? Yang bagian 134, Kak. 134? Yang nilai 4. Nilai 4. Kenapa ya? Itu kalau yang nomor 1 dia bilang produk pelayanan tepat waktu sesuai standar pelayanan. Ya, berarti produk produk informasinya begitu yang dia sediakan itu dia sesuai dengan standar pelayanan. Ya ini kayaknya yang untuk poin R3 saya menurutku hampir di setiap web itu dia sesuai dengan standar pelayanan. Jadi dia kalau misalkan kayak rumah sakit begitu tuh dia ada ini kan ada standar pelayanan gitu. Dia jelaskan di situ apa-apa nah kayak gini. Dia paparkan standar pelayanannya. Jadi kalau misalkan ada standar pelayanannya berarti dia poin 1 itu dia memenuhi. Kalau misalkan ini produk layanan tepat waktu sesuai standar pelayanan berarti dia itu kalau saya menurutku sih lebih ke dibaca dulu ini toh salah satunya kira-kira bagaimana standar pelayanannya. Terus kalau menurutnya teman-teman sudah memenuhi bisa langsung dikasih penilaian saja di ini.
Kalau saya ini yang untuk poin ini, saya lihat saja kalau di webnya ada standar pelayanan yang dia paparkan atau dia cantumkan, berarti poin 1 ini dia sudah terpenuhi. Terus kalau untuk poin ketiga, dia ada pengumuman yang tepat waktu. Misalkan toh kayak ada berita atau pengumuman begitu, kayak gini toh. Misalkan ada berita yang dia tertanggal, misalkan tanggal 7 November, tapi dia umumkan kipas besoknya Pi atau 2 hari setelahnya Pi, berarti dia itu pengumumannya tidak anu Ki. Atau misalkan dia umumkan pengumumannya itu lewat nih dari jadwal pengumumannya toh, misalkan toh ada informasi di web itu dia bilang ada imunisasi mulai dari tanggal 3 November sampai tanggal 10. Nah, dia umumkan di tanggal 4 atau tanggal 5. Itu kan dia lewat nih dari batas waktu pengumuman yang seharusnya toh. Nah, berarti dia ini untuk poin nomor 3 dia sudah tidak memenuhi. Jadi kayak gitu Ji. Kalau yang untuk nomor 4 ini juga mirip Ji sama yang poin ketiga tadi. Kalau tadi kan pengumumannya dia, maksudnya pengumumannya itu dia umumkan di web tepat waktu. Kalau di nomor 4 ini, misalkan kalau ada beritanya itu, terus dia misalkan beritanya tanggal 7, paling lambat lah itu berita disiarkan sehari setelah kejadiannya toh. Kalau 2 hari nih atau 3 hari atau seminggu nih lebih, berarti dia itu tidak baru nih, lama sekali nih ceritanya. Jadi itu kalau untuk penilaian ini tergantung lagi dari standarnya teman-teman sendiri. Tapi kalau untuk penilaiannya itu seperti itu. Ada lagi yang mau ditanyakan? Atau ada teman-teman lain yang mau menambahkan? Siapa tahu ada teman-teman lain yang mau menambahkan. Atau ada lagi yang mau ditanyakan? Halo, ada yang mau ditanyakan? Silakan dilanjut Ibu Koordinator. Adakah yang bertanya tadi? Ambil Kak Cas tadi belah. Sorry. Silakan dilanjut Ibu Koordinator. Kalau tidak ada nih yang mau bertanya, bisa nih lanjut ke poin selanjutnya yang poin U. Silakan teman-teman baca, terus bisa ditanyakan. Nah ini lihat saja kategorinya, kategori atau pilihan jawabannya. Itu saja yang teman-teman tanyakan, karena yang mau dinilai itu dari kategorinya toh. Nah, kalau poin U itu dia ada 3 poin Ji. Nah, ini kan yang untuk tadi ada itu yang pakai page speed insight. Nah, dia kan ada 2 tampilan, ada tampilan mobile sama tampilan desktop. Dia itu untuk menjawab pertanyaan dari U3. Nah, di sini U3 kan kategorinya dia dapat diakses oleh siapapun termasuk disabilitas, terus dia kompatibel dengan perangkat mobile. Nah, ini tadi yang ngejawab dari page speed insight. Kalau yang ini dapat diakses oleh siapapun termasuk disabilitas, kayak menurutku kalau di sini yang dia ada fitur text to speech-nya. Karena kan kalau orang tunanetra dia memiliki keterbatasan dalam membaca, berarti dia butuh fitur yang tulisannya itu dia bisa dengarkan, seperti itu. Kalau misalkan memungkinkan membaca konten secara cepat, dan seterusnya. Siapa tahu ada teman-teman yang mau tanyakan dari poin-poin penilaiannya.
Boleh di scroll di atas lagi Kak yang U1. Hmm. Ada yang mau ditanyakan? Jadi ini TM-nya kita cuman sampai jam 10. Teman-teman yang hadir silakan isi absen yang ada dikirim sama Dila tadi di chat. Silakan diisi. Kalau misalkan masih ada pertanyaan, bisa langsung ditanyakan di sini. Kalau misalkan teman-teman sudah baca untuk poin U dan tidak ada yang mau ditanyakan, bisa teman-teman lanjut ke poin I. Bagian ketersediaan informasi. Saya Kak, yang bagian Iya. I1 Kak, yang poin ketiga. Maksudnya itu Kak yang didukung oleh dokumen fakta Kak, dokumen fakta yang jelas. Misalkan tuh kayak dia memaparkan kayak laporan keuangan begitu toh dari dari pemerintah tertentu, misalkan kayak ini rumah sakit tadi toh, misalkan dia ada file dia paparkan ke laporan keuangannya, bilang laporan keuangan bulan April 2020 itu sebesar segini, misalkan 5 juta toh, pengeluaran pemasukan begini dan seterusnya, dia paparkan di web. Kalau misalkan dia dilengkapi sama file pendukung, misalkan kayak ada file di file Excel-nya begitu, dia tampilkan rinciannya begitu, berarti dia untuk poin didukung sama dokumen fakta, berarti dia terpenuhi, toh seperti itu. Kalau di sini belum kaca juga sampai di poin I, tapi teman-teman kalau misalkan mau coba acak-acak ini webnya, silahkan. Kan nanti juga ada di masing-masing orang dibagikan linknya per jadi ada 7 sampai 8, nanti teman-teman bisa coba acak-acak saja webnya, cari kalau misalkan kayak ada laporan begitu, terus dia lampirkan kayak dokumen fakta begitu. Misalkan kayak gimana ya kayak ini rencana kerja kayak gini toh, ini kan dia rencana kayak gini kan dia harusnya kayak ditampilkan dulu, terus dia dilampirkan sama dokumen faktanya. Tapi kalau yang kayak gini misalkan tuh dia kayak meminta saja kita download, bisa juga karena dia itu termasuk dokumen fakta yang langsung dia kasihkan tuh ke kita seperti itu. Tapi kan tidak menutup kemungkinan ada kayak web begitu toh yang dia tampilkan dulu tapi dia tidak tampilkan ke dokumen faktanya, berarti dia kayak bisa dianggap sebagai pemalsuan, bukan dia dianggap seperti itu. Jadi untuk poin 3 ini saya rasa seperti itu. Siapa tahu ada teman-teman evaluator yang lain bisa menambahkan atau ada pertanyaan lain. Atau ada yang mau ditanyakan dari teman-teman? Ini kita masih ada 30 menit sebelum mengakhiri technical meeting. Jadi kalau misalkan pertanyaan-pertanyaannya itu sudah jelas semua, insya Allah kita akan bagikan linknya per orang sama file rekapnya itu sebentar setelah technical meeting. Tapi kita rekap dulu jumlah evaluator yang fix.
Terus kalau misalkan nanti setelah teknik ada lagi pertanyaan-pertanyaan yang tiba-tiba muncul di kepala tapi tidak sempat ditanyakan di teknik, bisa langsung ditanyakan di grup saja. Untuk poin I ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada berarti kita ke poin terakhir di poin interaksi. Sini ada beberapa poin juga. Ini ada S1. Teman-teman, ada yang mau ditanyakan mengenai ini? Saya Kak, Ya, saya bertanya Kak tentang ini Kak, estimasi penilaiannya Kak. Misalkan kan nanti dibagi websitenya itu sampai 7 atau sampai 8 Kak. Itu nanti penilaiannya Kak, estimasinya itu berapa lama Kak? Kita sebenarnya target ini selesai semua website 7-8 website itu di tanggal 15 November 2020 karena kita dari tim work itu mau memastikan mau cross check dulu data-datanya teman-teman. Jadi kalau misalkan ada kesalahan bisa teman-teman langsung dihubungi. Karena kan ini dia waktu evaluasinya kan sebenarnya mulai tanggal 2 sampai tanggal 20 November 2020. Cuman kita baru dihubungi tanggal 2 dan pembentukan timnya itu dari tanggal 3 sampai kemarin, sampai hari ini malah. Jadi kita agak molor juga beberapa saat. Terus kan ini juga beban kerjanya cuma 7-8 web per orang, jadi diharapkan bisa selesai sampai tanggal 15 November 2020. Seperti itu. Jadi kalau misalkan teman-teman punya kendala atau ada masalah selama pengerjaan bisa langsung dihubungi saja di grup. Ada lagi yang mau ditanyakan? Sorry Kak, kan saya tadi telat masuk. Di sini ada dibahas tentang keamanan kah? Kayak misalnya contoh di website kan itu ada semacam kita masukkan nomor NIK barangkali atau mungkin semacam kita masukkan yang berkaitan dengan yang data-data penting itu, apakah dijelaskan di sini juga penilaiannya? Ada di sini kayaknya di poin T2. T2 itu ada proses autentikasi. Autentikasi tadi itu tujuannya kan untuk memastikan bahwa pengguna yang sedang login itu sama dengan pengguna yang login itu benar-benar dia gitu. Itu untuk autentikasi. Jadi proses autentikasi itu dia semakin sedikit data yang dipakai berarti semakin bagus proses autentikasinya. Jadi di sini ada diatur di poin T2. Bisa silakan langsung dibaca saja untuk poin penilaiannya. Itu ada juga jelas di pertanyaannya. Kalau untuk proses pendaftaran itu dia tidak terlalu atur bagaimana sekali tapi dia lebih spesifik ke bagaimana proses autentikasinya. Seperti itu. Jadi autentikasi itu dia bisa berupa login. Autentikasi itu kan dia untuk membuktikan bahwa user yang sedang login itu benar-benar dia. Berarti yang paling itu dikasih masuk. Yang paling penting itu dikasih masuk paling cuma username atau email
sama password. Nah, kalau lebih dari itu dia beda lagi penilaiannya. Toh, bisa dibaca langsung saja di poin kedua. Ada lagi yang mau ditanyakan? Atau ada teman-teman lain yang mau menambahkan? Ini artinya materi ini apa nanti dibagikan ya Mbak ya? Soalnya tadi agak terlambat. Sudah dibagikan di grup. Jadi ada tadi file yang sudah saya bagikan jam-jam siang itu. Bisa teman-teman baca. Ini ada di instrumen e-service yang 35 halaman yang saya bagikan jam 1:05 waktu Indonesia Tengah di grup. Dan saya titik kembali di pukul 9.36. Teman-teman yang lain ada yang mau ditanyakan? Bertanya memang Mina sebelum melakukan penilaian. Karena kalau misalkan penilaiannya teman-teman menurut tim kerja itu kurang tepat, nanti bakal diperbaiki lagi. Jadi sebaiknya ditanyakan memang yang tidak jelas baru dinilai webnya. Ada lagi yang mau ditanyakan? Halo? Jadi kan ini dia di instrumen itu ada dua macam, ada untuk workflow sama ada untuk informasi. Jadi tidak jauh beda sebenarnya untuk penilaian informasi sama penilaian web informasi sama penilaian web workflow, karena di informasi itu, di web informasi dia mengambil juga penilaian dari workflow, cuman ada beberapa poin memang yang hilang, seperti di poin T itu. Kalau di web informasi dia cuma 3 penilaiannya, terus tadi di workflow dia ada 5 penilaian untuk T-nya. Jadi bisa teman-teman perhatikan lagi lebih lanjut. Terus untuk SI, kalau tidak salah tadi di workflow itu dia ada 4 poin, kalau di sini dia ada 3 poin Ji. Jadi isinya sama Ji. Jadi kalau teman-teman mau pelajari instrumen penilaiannya, bisa pelajari saja yang workflow supaya satu kali belajar toh, karena sama Ji itu informasi sama yang workflow. Ada lagi yang mau ditanyakan? Sebelum saya akhiri technical meeting hari ini. Sedikit Mbak yang tadi saya mau tanyakan yang paling bawah tadi di I kali. Yang terakhir tadi apa itu? Ini ada I. Nah, ini saya lihat di nilai 2, 1, terus yang di I3, 4, 3, 2 itu kayak saya bacanya jadi kurang paham karena ada di sini 14 hari, terus ada lagi 14 hari. Bisa didetailkan Mbak supaya biar saya tidak bertanya juga. Ini kan yang 14 hari ini maksudnya untuk penilaian I2. Jadi I2 itu dia pertanyaannya informasi yang ditampilkan, di situ dia informasi yang update. Nah, poinnya itu kan ada 4, 3, 2, 1. Tiap poin penilaian tiap soal itu dia cuma 4 poinnya. Jadi ada poin 4, poin 3, poin 2, poin 1. Kalau mau tahu bagaimana kategori penilaiannya, silakan dibaca di panduan instrumennya. Di situ kan dijelaskan di poin 4 itu kalau untuk I2, nah dia berarti informasi yang ditampilkan itu informasi yang paling baru. Jadi misalkan kayak informasinya itu mirip tadi yang kayak berita, misalkan beritanya itu dia kejadiannya tanggal 6, terus dia terbitkan pada tanggal 7, berarti dia bisa saya bilang dia beritanya itu update, berarti informasi yang ditampilkan itu dia tergolong update. Nah, di sini kan dia kebetulan dia pasang ini toh waktu paling lambat 3 hari. Jadi kalau misalkan dia beritanya update, misalkan beritanya tadi tanggal 6, terus dia update-nya tanggal 8, dia kan masih rentangnya 2 hari, berarti dia masih terhitung update.
Kalau misalkan dia lewat dari 3 hari, berarti dia ada penilaian lainnya lagi. Misalkan kayak ini toh, kalau poin 3, berarti dia paling lambat 7 hari. Berarti misalkan tanggal 6 dia kejadian beritanya, dia mungkin beritakan tanggal berapakah, tanggal 12 gitu, atau tanggal berapa. Pokoknya dia paling lambat 7 hari. Terus untuk poin 2 itu kalau dia paling lambat 14 hari, kalau dia poin 1 berarti lebih dari 2 minggu. Jadi misalkan beritanya tanggal 6 November, terus dia terbitkan beritanya bulan Desember mungkin. Nah, berarti dia itu sangat tidak update nih, menurut poin I2. Kalau poin I3 ini dia menyediakan informasi relevan. Nah, terdiri lagi dari 4 penilaian. Dia ada poin 4, 3, 2, 1. Nah, dibaca nih kategorinya. Kalau misalkan dia ada, nah ini dia bilang terdapat integrasi informasi antara informasi pelayanan dengan link informasi yang saling terkait. Jadi misalkan toh kayak ada informasi misalkan alur pelayanan apa gitu. Kalau misalkan kayak di rumah sakit toh, misalkan dia sediakan kayak alur berobat begitu toh. Misalkan kalau mau mendaftar dia ke sini dulu, baru sudah itu nanti setelah diarahkan nanti bakal kalau sudah mendaftar dia bakal diarahkan lagi ke yang lain, ke info-info lain. Nah di situ kalau mengarahkannya itu dia harusnya ada link-link yang lain, ada informasi-informasi lain yang saling berkaitan dengan informasi sebelumnya. Saya sarankan dibaca saja dulu karena mungkin baru dibuka juga filenya, jadi mungkin agak tidak mengerti, jadi bisa dibaca dulu baru dipahami bagaimana isi dari ininya, dari filenya, baru bisa ditanyakan seperti itu. Ada lagi yang mau ditanyakan sebelum diakhiri? Nah, itu yang perlu diingat. Jadi dia itu penilaian cuma dari angka 4. 4 itu yang paling maksimal, paling rendah itu 1. Jadi kalau misalkan ada fitur yang tidak dimiliki sama webnya, diberikan nilai terendah saja. Misalkan kan kalau di sini ada tadi, di poin E. Poin E itu tadi kan di E1 sendiri, ini mohon maaf keulang. Nah, jadi ini kan dia di poin S1 ini dia butuh 4 kriteria. Jadi kalau misalkan keempat kriterianya ini tidak memenuhi, kita berikan saja poin yang minimal. Poin minimalnya itu 1. Jadi jangan diberikan poin 0, tetap diberikan poin 1 saja. Tapi dengan catatan di file rekap nanti dia ditambahkan catatan di sini, di bagian kekurangan web yang tidak ada pada instrumen pertanyaan. Jadi di list saja poin berapa yang dia harusnya dikasih poin 0, tapi kita berikan poin 1. Seperti itu. Ada lagi yang mau ditanyakan? Saya mau tanya, ini kuliah meetingnya direkam, bisa di-share nanti ya? Kalau siapa tahu ada yang lupa. Iya, nanti di-share linknya ke grup. Yang Tekmit 1 juga bakal di-share, siapa tahu teman-teman dapat referensi dari Tekmit 1. Jadi bisa dinonton juga nanti. Kayaknya di-share di YouTube, Ji. Ya. Ya, oke. Ada lagi yang mau ditanyakan? Kak, itu tanggal 15 file anunya yang selesai file Excel atau yang sudah di Google Form? Sejauh ini kan kita mau kumpul dulu di file rekap. Jadi yang selesai itu yang di file rekap saja dulu. Jadi kalau misalkan sudah fix data-datanya teman-teman lain, bisa nanti kita arahkan buat ngupload di Google Form supaya seragam toh kita nguploadnya seperti itu. Ada lagi yang mau ditanyakan? Hilang Kak, ini udah hilang ya. Halo, ada yang mau ditanyakan lagi? Mungkin sebelum ditutup ada pengantar dari Pak Beni atau Pak Armin yang mau disampaikan? Tidak ada kalau dari saya, Ibu Koordinator. Kalau dari Pak Armin ada yang mau disampaikan? Tidak ada juga. Mantap. Kodong.
teman-teman lain, teman-teman evaluator lain ada yang mau disampaikan sebelum saya akhiri? Kayaknya sudah jelas, Kak. Oke, kalau misalkan memang masih ada yang kurang jelas, silakan ditanyakan saja di grup. Nah, untuk nanti dijawab sama rekan-rekan teamwork juga yang bergabung di grup. Terus nggak ada ini toh. Kalau nggak ada silakan isi absen. Terus saya akhiri technical meeting hari ini. Silakan ditunggu nanti linknya per orang sama file recapnya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.